Suryo Supriyanto. Waktu kami silakan. Ya, terima kasih pembahasan para moderator. Mas selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Riko Senandi SPDMPD selaku mentor juga sekaligus selaku atasan saya di SMP Negeri 8, dan juga Bapak Ibu beserta orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Magelang angkatan 5 ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, tanpa memperlama waktu lagi, langsung saja kita menuju ke materi. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Ya, nama saya Profesor Supriyanto. Saya lahir dan besar di Magelang. Saya lahir tanggal 20 Februari 1990. Unit kerja saya di SMP Negeri 8 Magelang. Alamat saya di Dukuh Baru nomor 12 RT 1 RT 3 Kelurahan Magelang. Ya, langsung saja kita pada orientasi P3K ini. Tentu saja ada latar belakang yang membuat kita harus melaksanakan orientasi. Di antaranya ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengenai siapa itu ASN. Ya, ASN itu adalah PNS dan P3K. Selanjutnya yang kedua adalah PP Nomor 49 Tahun 2018 mengenai manajemen P3K. Yang ketiga adalah Peraturan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 15 Nomor 15 Tahun 2020 mengenai instansi pemerintah itu wajib untuk memberikan orientasi kepada P3K. Selanjutnya langsung saja kita menuju ke visi dan misi dari Kota Magelang. Ya. Pada masa pemerintahan Bapak Muhammad Nur Aziz, visi Kota Magelang menjadi kota Magelang yang maju, sehat dan bahagia. Kalau tadi beberapa dari pemaparan sebelumnya, misinya itu dibagi jadi banyak, tapi ada dua misi utama. Yang pertama adalah membina masyarakat yang beragama, berbudaya dan beradab berdasarkan iman, akhlak dan takwa. Yang kedua, ini misi secara umum, yaitu melaksanakan program-program unggulan untuk memajukan kota yang tertuang dalam 10 program unggulan Wali Kota Magelang. Selanjutnya, berangkat dari misi Kota Magelang yang berhubungan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ada dua, yaitu mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya, beradab, toleran berdasarkan iman. Yang kedua adalah memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Maka Dinas Pendidikan sebagai OPD pendidikan di Kota Magelang ini merumuskan visinya menjadi terwujudnya pendidikan yang maju, berkualitas, berkeadilan, dan berakhlak mulia. Lanjut, ya, dari visi dan misi OPD kita Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, SMP Negeri 8 Magelang sebagai salah satu lembaga pendidikan negeri di Kota Magelang hadir dan menjawab serta mendukung visi dan misi tersebut untuk mencetak siswa yang religius, bermutu dan berbudaya dengan visinya unggul dalam mutu, santun dalam perilaku, berjiwa religius dan berwawasan lingkungan. Juga SMP Negeri 8 membranding sekolah ini menjadi Edwis School. Ya, ini adalah inti dari laporan kita yang sudah dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 6 sampai tanggal 8. Kita mendapatkan masukan-masukan dari berbagai dinas dan OPD. Selanjutnya selama 4 hari juga kita mendapatkan bimbingan dari Pak Riko Senandi selaku mentor kita, dan sekarang kita seminarkan. Intinya adalah di sini mengenai rencana hasil kerja kita. Rencana hasil kerja saya itu merupakan turunan dari atau cascading dari RHK atasan saya atau dari Pak Riko Senandi sendiri, yaitu mengenai terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Nah, ini praktiknya dilihat dari tingkat upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antara peserta didik untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah,
Untuk fokus perilakunya ada 3. Ini yang pertama, guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Ini turunannya. Yang pertama, guru harus memotivasi siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, guru menyediakan peran dalam kelompok untuk memastikan semua anggota mendapat peran. Yang ketiga, guru memberi dukungan dan kesempatan pada peserta didik yang pasif untuk berperan. Fokus perilaku yang kedua itu adalah fokus perilaku yang kedua, guru mengajukan pertanyaan untuk menstimulasi proses diskusi dan berpikir kritis, atau yang mungkin sering kita dengar pertanyaan pemantik. Nah, ini turunannya. Yang pertama, guru mengajukan pertanyaan terbuka untuk memancing proses diskusi dan berpikir kritis siswa. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan yang mengaitkan konsep yang dipelajari sekarang dengan konsep sebelumnya. Yang ketiga, guru mengajukan dan meminta peserta didik untuk membandingkan 2 konsep yang berbeda. Ini fokus perilaku yang ketiga, guru memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif, kritis, dan inklusif. Yang pertama, turunannya, guru memotivasi peserta didik untuk menyampaikan pendapat secara terbuka. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan yang dapat memicu terjadinya diskusi kelompok. Yang ketiga, guru harus berkeliling kelas untuk memberikan bimbingan pada kelompok dalam berdiskusi. Nah, mengenai pengembangan kompetensi, itu saya ada 3. Yang pertama adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran. Ini pada bagian yang ini sudah dilaksanakan bersama rekan-rekan semapel atau serumpun. Yang kedua, itu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain. Pada bagian ini sedang dalam proses dilakukan menelaah aksi nyata teman sejawat guru atau kepala sekolah yang tersedia di PMN. Yang ketiga, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah. Yang ketiga ini sudah dilakukan karena guru wajib untuk mempersiapkan bahan ajar berupa modul ajar atau RPP. Selanjutnya mengenai indikator dan perwujudan perilaku kerja. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Di sini aksi nyatanya itu adalah saya selalu berusaha untuk menyampaikan informasi aktual dan faktual dari pihak sekolah pada peserta didik dan orang tua, baik itu yang bersifat akademis maupun non-akademis melalui grup WhatsApp siswa dan orang tua siswa. Yang kedua, akuntabel. Saya bertanggung jawab untuk menggunakan dan memanfaatkan aset sekolah karena saya guru PJOK. Dalam hal ini aset sekolah berupa peralatan olahraga yang digunakan dalam pembelajaran PJOK dengan baik, termasuk juga untuk pengadaannya dan pelaporannya setiap tahun. Yang ketiga mengenai kompetensi atau kompeten. Kegiatan saya mengikuti kegiatan MGMP tingkat sekolah yang saya jadikan sebagai salah satu media untuk saling berbagi pengetahuan dan informasi bersama rekan-rekan sejawat. Harmonis. Setiap individu dalam satu lingkungan satuan pendidikan pasti memiliki perbedaan, namun bukan berarti perbedaan itu membuat saya berbuat diskriminasi atau mendiskriminasi atau berbuat yang tidak adil pada orang lain. Untuk loyalitas, saya harus senantiasa menjaga nama baik sekolah atau instansi saya. Dimanapun saya berada, saya harus bisa menempatkan diri saya dan dapat membedakan antara kepentingan kedinasan dan non-kedinasan atau kepentingan pribadi. Adaptif. Sebagai guru PJOK yang lebih banyak menghabiskan jam pembelajaran di luar kelas, saya harus menyesuaikan strategi pembelajaran yang cocok dengan keadaan tersebut. Misalnya, saya tidak selamanya pembelajaran PJOK harus di lapangan, atau tidak selamanya pemanasan itu sifatnya adalah pemanasan yang itu saja, bisa dengan permainan dan lain sebagainya. Kolaboratif, saya siap jika diberikan tugas-tugas oleh atasan saya. Saya juga siap untuk bekerja sama dengan rekan-rekan sejawat demi mencapai hasil yang terbaik. Saya juga siap untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf atas kesalahan-kesalahan yang telah saya buat. Untuk tugas tambahan, ini ada 3. Yang pertama adalah meningkatkan kinerja satuan pendidikan sebagai pembina organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Yang kedua, meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas, karena saya ditunjuk atau diberi
diberikan tugas tambahan sebagai wali kelas. Yang ketiga, meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler, karena kebetulan saya mengaku ekstrakurikuler bola basket di SMP Negeri 8. Baik, untuk kesimpulan, mungkin simpulan yang saya ambil ini adalah simpulan hanya yang dari RHK-nya saja. Jadi tidak saya ambil simpulan secara keseluruhan dari profil Kota Magelang dan OPD, tapi hanya dari RHK saya. Pembahasan inti seminar sebagai laporan orientasi P3K di SMP Negeri 8 Magelang untuk saya adalah mengenai penerapan manajemen kolaborasi dan komunikasi di kelas 8 dalam pembelajaran PJOK. Materinya adalah pencaksilat waktu itu yang diobservasi. Permasalahan yang ditemukan adalah siswa yang kurang antusias dalam latihan kelompok disikapi dengan memberikan penguatan mental dan motivasi agar siswa lebih percaya diri. Terus solusi yang dapat diberikan termasuk memberikan semangat, menjelaskan tentang pentingnya kerjasama, juga memotivasi siswa untuk tidak perlu malu saat berlatih. Terus saran yang pertama, bagi guru yang bersangkutan atau saya sendiri diharapkan mampu mempertahankan perilaku disiplin positif dengan selalu berkolaborasi dan memperbaiki komunikasi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang baik. Bagi rekan-rekan ASN P3K, jangan pernah berhenti untuk mengembangkan kompetensi diri dan memberikan pelayanan yang prima atau terbaik. Bagi kepala sekolah, kedepannya dapat terus memberikan bimbingan dan arahan kepada P3K agar dapat menampilkan kinerja yang optimal. Bagi OPD dan pemerintah Kota Magelang diharapkan dapat mendukung dengan membuat kebijakan-kebijakan yang membuka peluang yang seluas-luasnya bagi P3K untuk menempuh pendidikan maupun pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensinya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam laporan saya pada kesempatan kali ini. Banyak sekali yang saya sampaikan, terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebagai gambaran pada observasi yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, waktu itu saya memberikan materi pencaksilat. Materinya adalah jurus tunggal tangan kosong dari IPSI. IPSI itu adalah Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia. Jadi itu salah satu jurus tunggal dalam pencaksilat itu yang sudah standar, jadi gerakannya sama, gitu ya. Dan setelah siswa itu saya bentuk kelompok atau menjadi beberapa kelompok dalam satu kelas, itu karena jurus tunggal tangan kosong itu terdiri dari ada kalau tidak salah 6 atau 7 jurus. Satu jurusnya itu berisi 5 sampai 6 gerakan, 5 sampai 6 rangkaian gerakan. Jadi ada 7 rangkaian jurus yang dijadikan satu menjadi jurus tunggal tangan kosong. Nah, masing-masing kelompok itu waktu itu saya bagi menjadi 5 orang. Ya, satu kelompok berisi 5 orang, yang di situ masing-masing individu dalam kelompok itu saya beri tugas. Si A kamu mempelajari jurus 1 sampai jurus 2. Si B kamu mempelajari jurus 3 sampai jurus 4. Si C mempelajari seterusnya. Yang itu nanti harapannya adalah mereka harus menampilkan satu jurus secara utuh gitu ya. Jadi mau tidak mau mereka jadinya akan berkumpul dalam kelompoknya dan akan saling memberikan penguatan, karena si A membawa satu part, si B membawa part yang lain, si C membawa part yang lain, dan part-part itu nanti harus dikumpulkan menjadi satu dan mereka harus mempraktekkan satu kesatuan yang utuh. Nah, itu salah satu salah satu cara saya untuk membagi kelompok itu dan memberikan peran ke dalam kelompok itu supaya masing-masing individunya itu dapat berperan dalam kelompok itu. Begitu mungkin Bu Dia.